Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi ishrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pemirsa TS TV 414 yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Teman Surga 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat serta nikmat Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara pemirsa TS TV yang setia mendukung kami, yang subscribe kami, juga mendukung channel kami. Dan selamat datang kepada pemirsa yang baru menemukan channel ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Pemirsa TS TV 414 yang dirahmati oleh Allah, di era digital ini banyak orang-orang ya, terutama kaum milenial itu semuanya diekspos ke medsos ya, mulai dari yang terpenting sampai yang hanya gurau-gurau saja, iseng-iseng, canda-canda itu diekspos semua, sehingga kita itu tahu apa yang dilakukan mereka di luaran sana ya. Namun mereka orang-orang ya sampai kebablasan ya, semuanya diekspos, mau makan, mau ini, mau itu, bahkan yang ini yang sampai yang dilarang oleh agama itu juga diflorkan di media, diupload di media sosial tanpa disaring dulu, tanpa tahu bagaimana hukumnya ya. Di antaranya yang dilarang oleh agama adalah menyebarkan aib orang lain, menyebarkan aib rumah tangga orang lain. Ini yang juga diekspos oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita ya. Ini sangat dilarang pemirsa, sangat dilarang. Bolehlah kita berkarya jadi konten kreator, pegiat sosial, tapi harus kita pilih-pilih, harus kita tahu yang mau dijadikan konten itu dilarang apa enggak oleh agama. Kalau sekiranya orang lain ya kejelekannya itu semakin terkenal, maka haram hukumnya untuk diekspos, untuk diupload, disebarkan di mana-mana. Seperti itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk kepada orang lain, karena kebanyakan dari prasangka itu adalah menimbulkan dosa. Kenapa menimbulkan dosa? Iya, berprasangka buruk pada orang lain itu dilarang. Dan janganlah kalian itu mencari-cari kesalahan orang, dan janganlah kalian itu menggunjing kesalahan orang lain. Apakah kalian suka makan dagingnya mereka? Ya tentunya tidak suka. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan maha kasih sayang. Itulah peringatan Allah kepada kita. Termasuk ini aib perselingkuhan yang akhir-akhir ini marak di medsos, di YouTube, di Facebook, kemudian di IG, di TikTok yang viral sekarang itu adalah perselingkuhan. Tidak perlu saya perpanjang ya, karena agar tidak ikut-ikutan
menyebarkan. Ini kan aib rumah tangga orang, ya, kejelekan orang lain. Seharusnya ditutupi, bukan malah disebarkan. Mencari duit, jangan mencari duit dari berita-berita yang haram seperti ini, ya. Silahkan kita berkarya di medsos, menjadi konten kreator di YouTube, tapi harus pilih-pilih, jangan semuanya di-upload. Yang penting menghasilkan AdSense, menghasilkan uang semuanya. Kita lihat dulu, merugikan tak kepada orang lain. Kalau kira-kiranya merugikan orang lain, merugikan saudara kita, maka hal itu dilarang. Di media, pokoknya media manapun, apalagi yang dikira oh ini nanti akan viewer saya akan bertambah, ratingnya naik. Nah, ini demi rating, demi viewer mengorbankan saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadzannah fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian prasangka, ya. Itu adalah paling dustanya ungkapan. Wala tajassasu wala tasasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Demi konten, demi rating, demi AdSense, kesalahan-kesalahan orang lain dikorek-korek. Aibnya orang lain, aib perselingkuhan, aib persinahan, di semuanya diflorkan di media. Ini dilarang. Jadi janganlah kita itu menyebarkan kemaksiatan. Hal ini harus ditutup rapat-rapat. Biarlah mereka yang punya masalah, kita doakan saja. Mudah-mudahan masalah yang menimpa saudara-saudara kita itu oleh Allah segera diselesaikan. Yang bersalah semoga disadarkan oleh Allah dan diterima taubatnya. Seperti itu seharusnya. Jangan disebar-sebarkan. Kalau kita bisa membantu, dibantu. Kalau tidak bisa, maka setidak-tidaknya mendoakan. Tidak bisa mendoakan, setidak-tidaknya diam. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diam. Kalau tidak bisa membantu mengatasi masalahnya, berdoa. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Itu lebih selamat. Dan bagi kita itu jangan mudah untuk menyebarkan keaib kita, ya. Kalau mau curhat, jangan di medsos, jangan di YouTube, jangan di TikTok. Curhat paling tidak, ya, kalau memang harus curhat, carilah orang yang dapat dipercaya. Seperti para ulama, curhatlah kepada ulama agar mendapatkan solusinya dari ulama dan didoakan oleh beliau. Kalau curhat kepada samanya, paling tidak cuman bisa saat itu bisa menghilangkan gundah gulana dalam hati. Tapi pada suatu saat apabila kita bermusuhan, kita ada masalah dengan dia, maka akan dibeberkan, akan diumbar rahasia kita itu. Maka langkah baiknya atau lebih baik jangan mengumbar rahasia kita, keburukan kita kepada orang lain. Kalau perlu curhat, maka curhatlah kepada orang yang takwa kepada Allah, kepada para ulama. Memang harus curhat, dan lebih-lebih kita curhatnya kepada Allah, karena Allah yang maha membuka, yang bisa mengatasi masalah kita. Jadi stop untuk curhat di medsos, ya. Apalagi curhat sambil membuka rahasianya sendiri, membuka aib keluarganya sendiri, ya.
Dalam suatu hadis lain Rasulullah bersabda, "Wa man satara mu'minan satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib orang lain, menutupi aib keluarga orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Karena aib-aib kita yang kita sembunyikan nanti di akhirat itu akan dibuka, akan dibeberkan di sana, ada bukunya. Seperti dalam Al-Quran, "Iqra kata kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba." Itu. Jadi agar kalau ingin aibnya oleh Allah tidak dibongkar nanti di akhirat, maka tutupilah aib orang lain. Maka aib kita itu akan ditutupi oleh Allah. Para pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, ada barokahnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.